Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Sudah siap belajar kan? Oh iya, pastikan penerangan ruangan kalian baik ya saat belajar. Selain lampu, ada banyak alat di rumah kita yang memerlukan energi listrik. Kita menggunakan setrika, blender, toaster, juicer, rice cooker, kulkas, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Coba kalian sebutkan alat apa saja di rumah kalian yang menggunakan listrik. Lalu bagaimana sih listrik bisa sampai ke rumah kita? Untuk mengalirkan listrik diperlukan sumber energi dari alam. Listrik dialirkan melalui jaringan transmisi ke rumah kita. Sumber energi bisa berasal dari aliran air, batu bara, minyak bumi, sinar matahari, dan angin. Intinya, kita memerlukan energi untuk menggerakkan generator. Generator ini akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik menggunakan magnet dan kumparan. Berdasarkan sumber energi penggeraknya, pembangkit listrik terdiri dari pembangkit listrik tenaga hidro dan pembangkit listrik tenaga termal. Sekarang kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga hidro. Kita menggunakan air dari sungai dan danau yang dibendung atau ditampung dalam waduk. Air akan mengalir melalui pipa, kemudian menggerakkan turbin. Pembangkit listrik tenaga hidro memanfaatkan energi potensial pada tinggi jatuhnya air dan debit air. Semakin tinggi jatuhnya air, semakin besar energi yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin. Pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut dapat dihasilkan dari batu bara, minyak bumi, gas alam, serta bahan galian seperti uranium dan thorium. Contohnya, pembangkit listrik tenaga uap. Energi untuk menggerakkan turbin berasal dari uap yang dihasilkan dari air yang ditampung dan dididihkan menggunakan bahan bakar. Uap dikumpulkan di drum penampung. Jika sudah sesuai, uap dialirkan menuju turbin yang terhubung dengan generator, sehingga dapat menghasilkan listrik. Arus listrik itu kemudian mengalir melalui jaringan transmisi hingga sampai ke rumah kita. Pembangkit listrik termal melepaskan emisi gas buang ke udara sebagai sisa pembakaran. Hal ini menyebabkan polusi udara. Maka para ahli mencoba membuat pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Para ahli mencoba menggunakan sumber energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang tidak akan habis dan tidak terbuang. Yang termasuk energi terbarukan antara lain sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Dari sumber energi terbarukan, para ahli merancang pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, tenaga surya, tenaga ombak, tenaga panas bumi, dan biomasa. Pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan lebih ramah lingkungan karena tidak terjadi sistem pembakaran dan tidak melepaskan emisi gas buang ke udara. Sumbernya pun tersedia berlimpah di alam. Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di Sumatera Barat. Pembangkit listrik tenaga panas bumi biasanya berada di daerah cincin api dunia, yaitu daerah dekat gunung berapi, memanfaatkan magma yang dihasilkan dari perut gunung berapi. Di negara-negara yang memiliki pantai dengan ombak besar, dibuat pembangkit listrik tenaga ombak, misalnya di Jepang dan Korea. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu bahwa sumber energi kita ternyata terdiri dari berbagai macam sumber yang Allah berikan untuk kita di dunia ini. Masya Allah. Demikian
pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.